Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Frida Aulia Izati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan MISD, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Jihan Fariha dengan NIM 2319062. Yang kedua ada Vina Arum dengan NIM 2319151. Yang ketiga ada Safira Mutiara Dewi dengan NIM 2319170. Yang keempat ada Fitri Sulistianingsih dengan NIM 2319207. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai sumber belajar mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan MISD. Untuk mempersingkat waktu, berikut ini adalah penjelasannya. Sebagai materi yang pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar PKN yaitu memiliki arti suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa untuk belajar. Sumber belajar sendiri dapat diartikan sebagai jenis media, bahan, benda, data, fakta, ide manusia, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Hadimyarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya sumber belajar. Menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang ketiga yaitu menurut Rohani, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan terjadinya suatu proses sumber belajar. Yang keempat yaitu Association Educational Communication and Technology atau yang disingkat sebagai AECT. Sumber belajar menurut AECT adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber belajar. Nah, sumber belajar ini ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam bentuk media yang bisa membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Nah, bentuk klasifikasi ataupun kategorinya ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu ada tempat ataupun lingkungan alam sekitar. Nah, lingkungan yang mampu memberikan pengajaran kepada siswa dalam kondisi belajar. Jadi, tempat ini disebut sebagai tempat sumber belajar. Misalnya perpus, danau, kolam ikan, kamar, ataupun yang lainnya. Jadi, belajar itu tidak harus di dalam sebuah ruang tertutup ataupun di dalam kelas begitu. Yang kedua yaitu ada benda, segala jenis benda yang dapat memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku pada peserta didik. Jadi benda ini dinamakan sebagai sumber belajar, misalnya candi, Ka'bah begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada alat dan perlengkapan. Ini yang berguna untuk menampilkan pesan ataupun informasi yang terdapat pada bahan. Biasanya ini ada seperti laptop, komputer, kemudian radio, DVD, papan tulis, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu ada orang ataupun manusia.
Nah, orang atau manusia ini siapa saja yang mempunyai keahlian ataupun yang dapat memberikan ilmunya, di mana siswa itu dapat belajar dan memperoleh ilmu dari orang tersebut. Nah, dalam peranannya ini manusia dibagi menjadi dua dalam peranannya, yaitu yang pertama ada yang terdidik secara khusus, yang kedua yang tidak terdidik secara khusus. Yang terdidik secara khusus itu adalah memang dipersiapkan khusus sebagai sumber belajar dan juga melalui pendidikan yang khusus pula, misalnya seperti guru, dosen, dan motivator. Kemudian yang kedua yang tidak dipersiapkan secara khusus itu adalah manusia yang memang tidak melalui pendidikannya secara khusus, namun memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan mempunyai kaitan erat dengan pembelajaran tersebut. Misalnya ada dokter, polisi, petani, dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima yaitu adanya fakta ataupun peristiwa. Jadi fakta ataupun peristiwa yang dilihat langsung oleh peserta didik, misalnya ada peristiwa bencana alam maupun peristiwa kerusuhan. Nah, itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu ada e-book ataupun buku elektronik ya. Buku cetak versi elektronik ini yang dibaca dengan menggunakan teknologinya ini seperti misalnya HP Android, kemudian laptop, kemudian komputer, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ada perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital ini merupakan kumpulan ataupun koleksi bahan pustaka dalam bentuk elektronik. Nah, dari semua kategori ini harus dirancang terlebih dahulu melalui suatu rancangan yang memungkinkan seseorang ini dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar. Apabila tidak dirancang dahulu, maka sumber belajar ini tidak akan berarti apa-apa. Kemudian yaitu ada faktor-faktor pemanfaatan sumber belajar. Nah, mengenai faktor-faktor pemanfaatan sumber belajar ini tidak harus monoton ya, karena pada dasarnya guru ini dituntut untuk memanfaatkan alam sebagai sumber belajarnya supaya siswa itu lebih mengetahui dan bisa belajar dengan yang lebih konkret ataupun nyata. Nah, menurut Miarso ini mengatakan bahwa pemanfaatan alam sebagai sumber belajar ini bergantung terhadap kemampuan dan juga kemauan seorang tenaga pendidik. Adapun faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kompetensi guru. Jadi guru yang kompeten itu harus bisa membuat media belajar ataupun membuat media sumber belajar kepada siswanya ketika di kelas. Jadi karena dengan media pembelajaran ini siswa itu dapat memahami materi pelajaran dan unsur dengan komprehensif. Kemudian yang kedua yaitu ada keberagaman peserta didik. Merupakan faktor yang sangat penting mempengaruhi pemanfaatan lingkungan sekitar, karena keberagaman peserta didik ini dapat digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang ada di sekitar, dan dengan menemukan dan menyimpulkan kejadian atau fenomena yang di lingkungan sekitar itu akan membuat peserta didik ini lebih memahami materi dan juga pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu materi pelajaran. Merupakan hal yang mempengaruhi pemanfaatan lingkungan secara langsung, karena materi pembelajaran ini dapat diberikan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar. Jadi siswa akan belajar secara langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu manfaat dan fungsi sumber belajar. Manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat dalam proses belajar mengajar.
Berikut ini adalah manfaat sumber belajar antara lain meliputi A. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. B. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. C. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. D. Dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. E. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. F. Dapat memberi informasi yang positif apabila diatur direncanakan pemanfaatannya secara tepat. G. Dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Yang kedua yaitu fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi sebagai berikut. A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. 1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua yaitu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individu dengan cara 1. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara 1. Merancang program pembelajaran yang lebih sistematis. 2. Mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh pendidikan. Yang D. Lebih menekankan pembelajaran dengan jalan 1. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, pembagian sumber informasi dan bahan secara lebih konkret. E. Memungkinkan belajar secara sistematika, yaitu 1. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang berupa verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen sumber belajar. Nah, komponen sumber belajar sendiri adalah sebuah sistem, yang artinya sumber belajar ini adalah terdiri dari satu kesatuan yang di dalamnya terdapat gabungan dari beberapa komponen. Nah, komponen yang ada di dalamnya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua ada wujud atau bentuk fisik sumber belajar. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada tingkat kesulitan dari sumber belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.